Sumba, Papua. Tanah matahari terbit di timur Nusantara. Wow, ini besar sekali ikannya. Iya, ikan besar, ikan kali. Dibandingin sama muka saya tuh. Di balik lekukan perbukitan dan rimbunnya hutan, tersimpan kampung kecil yang seolah terlepas dari hiruk-pikuk dunia modern. Kita tidak. Gimana rasanya? Enak banget. Sebuah tempat di mana ibu alam bersemayam. Di mana tawa anak-anak menjadi musik pagi. Dan petualangan menunggu di setiap langkah perjalanan. Wah, seru banget ya. Saya, Kiki Farel, akan bertualang masuk ke dalamnya. Inilah petualangan saya dengan suku Moi di kampung Malasigi. Wah, hari baru datang lagi nih. Itu artinya ada petualangan lain yang pastinya gak kalah seru nih buat saya. Memang ya, hidup bareng teman-teman suku Moi Kelim ini pasti ada aja kejutan setiap harinya. Kalau kemarin saya diajak sport jantung, berburu ke hutan dan dapat babi galak, sekarang tantangannya beda banget nih. Saya mau diajari balobe ikan, alias berburu ikan menyusuri sungai. Katanya sih, suku Moi ini juga ahli menombak pakai kalawai. Biasanya ikan apa aja yang di sini, Bapak? Ya. Di sini tuh ikan sawah, ada ikan gurami. Gurame. Iya. Udang. Udang banyak. Oh, udang juga banyak. Wah, udang. Tapi saya penasaran, gimana cara tahu ada ikannya ya? Jujur, mata saya nggak bisa lihat petunjuk apapun. Biasanya sembunyi di mana? Orang punya biasa sembunyi itu tempat-tempat yang dalam, ada yang kolam-kolam, terus di pinggir-pinggirin itu. Ada lubang-lubang ini. Iya, lubang-lubang itu. Lihat, itu sudah datang sana tuh. Lo baru pulang balobe. Hah? Itu? Ya. Wow, ini besar sekali ikannya. Iya, ikan besar, ikan kali. Berapa lama Bapak ini untuk mendapatkan 3 ikan besar-besar ini? Malam keluar jam 7. Jam 7? Iya. Hah? Jam 7 baru pulang sekarang? Sekarang. Waduh, ini besar sekali. Ini ikan apa namanya ini? Ini gurami. Ikan gurame. Wow, ini besar sekali ikan Kalau gurame. kita biasa sebut itu ikan bakumis. Ikan bakumis. Iya, ikan bakumis. Iya. Wah, nih. Kalau saya bandingin ya. Coba Bapak angkat. Kita angkat. Nah, ini bandingin sama muka saya tuh. Dari kepala sampai dada kayaknya ya. Nih tuh. Besar sekali ini. Dan ini mereka butuh waktu lama karena tadi malam ya Bapak ya Iya, berangkatnya. Iya. Nih, tuh. Wah, ikan gurame. Masih fresh banget nih. Iya. Jadi nyarinya sampai mana? Sampai di hulu sungai. Oh, jauh dari sini. Jauh ya, jauh sekali. Sampai kampung beda kampung. Iya, beda kampung. Beda kampung. Ternyata tuh, ini fresh banget tuh ya. Nih, Bapak mau dimasak kan langsung Iya. kan? Iya. Buat pesta mereka makan siang. Lihat sendiri kan, segede apa ikannya? Kalau ikannya jumbo-jumbo kayak gitu, artinya sungai di sini masih betul-betul alami. Ikannya jelas beda lah sama yang hidupnya di kolam. Terjawab ya, gimana perjuangan buat dapat ikan sebesar itu? Para jagoan balobe tadi tuh harus menyusuri sungai dalam gelap dan bisa semalaman. Malam hari kan waktunya ikan lengah alias lagi istirahat. Saya jadi penasaran sih, kalau siang begini, ikan apa ya yang jadi incaran?
ada. Belum dapat kita ini. Tapi memang sebenarnya ya kalau mau gampang itu nyarinya tuh harusnya malam, karena kan malam kan lebih tenang, gelap. Terus juga ikan tuh nggak sembunyi gitu kan. Kalau siang seperti ini kan terang gitu kan, pasti ikannya tuh sembunyi gitu. Sembunyi dalam situ ya Bapak ya. Makanya tadi orang yang tadi tuh dapat besar ya karena dia mancingnya tuh dari malam. Tuh. Tapi kita berdoa aja semoga dapat karena mau makan ikan segar. Buat saya yang hidup di kota, hal kayak gini nih yang bikin saya salut dan kagum. Ya namanya juga hidup bergantung dari alam. Kalau nggak punya skill berburu, ya nggak bisa makan toh. Tapi ini karena kayaknya kita nggak boleh berisik deh nyarinya kan. Takutnya ikannya kabur karena nggak mau kalah dari yang tadi. Bapak, kita jangan kalah dari yang tadi ya. Kita harus dapat yang lebih besar ya. Kita juga cari. Langsung ke sana aja, yuk. Sebenarnya sih agak nggak yakin ya dapet, karena gini loh kondisinya di area sini. Hah? Baru diomongin, cobain lagi, yuk. Mana? Oh itu tuh. Ada nih, ada yang mau masuk ke bawah. Ini banyak. Apa? Ini real gede banget. Sebenarnya sih agak nggak yakin ya dapet, karena gini loh kondisinya di area sini. Hah? Baru diomongin, cobain lagi, yuk. Mana? Oh itu tuh. Tadi ikan apa kira-kira? Ke sawah. Oh, Kabur. baru diomongin karena memang sebenarnya ini kan areanya tuh area dangkal kayak genangan aja ya, nggak mengalir. Tapi ternyata tadi sempat lihat ada. Coba. Berat. Oh. Hai. Bos, Gimana? dia lari. Nah, dapat? Tidak. Tidak tahan tadi raba-raba baru kena. Ya, Dia lari lagi. nggak bisa Bapak Ibu. Bos, kamu jaga kalwai. Pegang. Ini bisa tidak ini? Mungkin ini. Kemana? Coba kita ini angkat. Ayo angkat. Wah. Aduh, beneran ikannya di situ. Tapi saya nggak siap. Wah, kayaknya ada yang berhasil dapat nih. Langsung saya dikasih kesempatan buat nombak sendiri si ikannya. Jadi kayak gini toh, rasanya senang dapat ikan. Wah, coba Bang, angkat. Wah, besar. Ini kayaknya bukan yang tadi deh. Kita akhirnya dapat ikan apa ini? Ikan sawah tuh. Ikan sawah. Ya. Hati-hati Bang, coba kita sini angkat Bang. Ya. Akhirnya lumayan agak lama juga ya untuk mendapatkan satu ikan. Tapi ini lumayan besar juga nih, tebel nih ikannya nih. Ini ikan gabus ya? Ya. Ikan gabus, dan ini yang dibilang masyarakat sini ikan sawah. Wah, kita masak. Tapi kayaknya karena kita belum dapat ikan yang besar, kita harus cari lagi. Ya. Boleh. Oke, kita amankan dulu ikan pertama kita. Wah, ini dia ikan pertama yang kita dapat, ikan gabus lumayan besar nih. Lanjut, Balobe cari ikan berikutnya. Ada nih, ada yang mau masuk ke bawah. Ini banyak. Nah, satu lagi nih petunjuk tanda-tanda ada ikan. Butuh banget stamina dan mata yang bener-bener jeli.
Biar gimana pun, si ikan ini ahlinya kabur dan sembunyi. Jelas ujian kesabaran buat kami semua. Kayaknya sih, si ikan udah terpojok di lubang tuh. Wah, bener kan? Nih ikan gesit banget. Mata saya udah nggak sanggup ngikutin kemana si ikan kabur. Tapi teman-teman ini masih bisa loh. Ikan gabus juga. Ini real gede banget. Ternyata emang harus sabar ya nyarinya ya. Tuh, ini kita coba tenang dulu biar airnya jernih karena ini sembunyi dia entah di mana nih. Oke, semoga aja ikannya masih di dekat-dekat sini ya. Dapat lagi. Coba yang tadi. Wow, ini besar-besar sekali tuh. Masih nggak nyangka ternyata bisa dapat juga ya. Padahal ini airnya kan kayak air cuman genangan aja nih. Abang, sebenarnya kita batikan siang ini harus sebenarnya butuh sabar juga. Oh. Karena mencari makan di kolam besar pasti mereka ke tempat yang agak dangkal atau kering, biar situ mereka dapat makan agak cepat. Oh ya, makanya kan tadi kita udah lumayan jauh di sana, yang dalam tuh nggak dapet. Nah ternyata justru dapetnya di tempat yang dangkal. Kita dapat 2 dan ukurannya lumayan besar. Coba lihat tuh. Wah, ini kira-kira akan dimasak apa ini kalau ikan gabus kalau di Papua ini? Ya kalau di sini salah satu bakar Dibakar, atau diisi di bambu di bambu, dan dibungkus dengan daun. di daun. Di sayur tidak? Tidak. Tidak ya. Mungkin memang bisa. Mungkin diasar dulu kering. Ya, Dikeringkan. daging ikannya yang sudah kering itu nanti dimasak campur sayur. Langsung lapar saya. Dapat lagi? Wah, coba kita lihat. Yuk. Dapat apa gabus lagi? Wah, hah? Memang ya, kayak rezeki itu nggak akan kemana. Saya baru meleng sedikit, kakak Ute dan Thomas langsung main lepas tombaknya. Dan dapat dong ikan kumis babon. Wih. Wah, ini besar sekali. Akhirnya, ini setelah berjam-jam akhirnya dapat juga nih yang besar nih. Ini ikan apa? Gurame. Gurame. Juga? Ikan gurame juga. Ya. Berarti memang di sini Sama seperti yang tadi yang mereka dapat. Iya, berarti memang rata-rata di sini gurame ya dan gabus. Oke, nggak pakai lama, langsung ikannya kita masak di sini. Tapi yang mau dimasak sekarang cuma si ikan gabusnya aja. Kalau guramenya jelas buat dibawa pulang. Nah, semua langsung auto bagi tugas nih. Ada yang bersihin ikan, ada yang langsung bikin para-para alias perapian. Tapi ini dia nih yang spesial, daun untuk bungkus ikannya. Penasaran sih cara masaknya ini kayak gimana? Ini dibakar saja seperti ini. Iya. Pakai bumbu? Tidak. Tidak pakai bumbu. Iya. Ternyata untuk makan ikan di sini tuh simple banget ya. Jadi cuma dibungkus pakai daunnya nyari. Dan apa namanya? Sama daunnya gelelas. Daun genelas. Ya. Dibungkus nggak pakai bumbu, nggak pakai garam. Diikat pakai bambu ya, ini ya, kayu ya. Tali rotan. Oh, tali rotan. Ya, Tali pakai rotan. tali rotan. Setelah ini baru dibakar di atas api. Jadi semuanya menggunakan bahan-bahan yang memang ada di sungai ini. Mulai dari ikan, daunnya, sampai untuk ikat si daunnya ini supaya nggak lepas pakai dari kayu yang ada di sini. Daun bungkusnya udah siap, tinggal bakar.
Sudah seperti ini aja. Iya. Oh, kira-kira berapa Itu di- lama matang? Seperti ini aja. Jam. Tergantung jam. Iya. Lumayan lama juga ya 1 jam ya. Ya harus butuh ikannya masak. Bener-bener Benar-benar matang. matang, iya. Bener-bener matang. Ya mungkin karena memang apinya kan kecil ya. Iya. Jadi ya waktu masaknya itu lama. Mas Vicky. Iya. Ya, boleh. Nah, tinggal menunggu ikannya matang. Mantap. Sudah matang? Udah. Sudah. Wah. Ini tanpa bumbu apa-apa loh ini. Ya mirip pepes ya, cuma bukan dari daun pisang. Tebakan saya sih rasa ikannya akan beraroma khas daun. Wah. Dan ini dia. Wih. Ikan gabus bakar bungkus daun. Daun apa ini? Daun boslas. Daun boslat. Baunya smoky banget. Adik-adik mau? Ayo kita makan, ayo. Ayo. Kita makan gabus. Masih panas, hati-hati. Ya. Ya beginilah kami merayakan hasil balobe hari ini. Walau cuma masak 2 ekor, nggak berkurang kok seneng dan serunya makan rame-rame. Hitung-hitung buat isi stamina sebelum balik ke kampung ya. Kenyal ya dagingnya ya. Iya. Ini walaupun tidak pakai bumbu, karena memang masaknya diasapin dan dibungkus dengan daun, jadi aroma asapnya tuh kuat banget. Dan ini untuk dagingnya sendiri kenyal. Lumayan lah. Bisa bikin lapar hilang. Aduh, seru banget cosplay jadi Tarzan, tapi nggak bisa turun. Ada aja kan keseruan saya di Malasigi. Tapi saya lewat hutan gini, mau ke tempat yang katanya spesial nih. Kok nggak sampai-sampai sih? Masih jauh tidak? Iya. Nah, kita ini semua mau mandi di tempat yang sangat spesial yang dimiliki oleh suku Moy. Nah, aku penasaran tempatnya spesial seperti apa. Ini udah lumayan jauh masuk ke hutan dari desa. Katanya sebentar lagi, tapi sebentarnya versi mereka. Nanti kita mandi-mandi ya. Kamu bisa mandi, Mario? Bisa. Mari kita mandi. Yuk kita ke sana lagi. Jadi nama tempatnya apa? Kali panas. Apa? Kali panas. Oh, berarti airnya panas ya? Iya. Oh. Dan ini dia, kali panas. Wah, beneran dong. Uap panasnya kelihatan tebel di atas air. Akhirnya kita sampai juga di Kali Panas, gitu kan. Ini ternyata pas tadi saya datang memang aroma belerangnya cukup lumayan kuat. Tapi ternyata kita nggak boleh langsung masuk air. Masyarakat Moi percaya siapapun yang masuk Kali Panas ini harus memohon doa restu dari leluhur. Makanya Bapak Hengki langsung memimpin. Kaya ka sini. Isi daya ifatan wo. Isi da suanu wo. Sibili wo. Isi maya kalau suama go. Panas. Wah, ternyata panas banget. Dikirain tuh cuman anget biasa, tapi ternyata panas ya Bapak ya? Iya, panas. Wah,
Sini, kalau kita bawa telur, ini mungkin telurnya bisa matang tidak? Bisa bang. Bisa matang? Iya. Wah, berarti abis itu kita makan bisa dong? Tidak bisa bang. Oh, tidak bisa ya? Iya. Kenapa tidak bisa? Karena kan belerang ya bang. Oh iya betul sekali. Karena ini belerang, jadi kalau kita masukkan telur bisa saja matang, tapi mungkin telurnya tercampur dengan kandungan belerang, jadi tidak boleh dimakan. Tapi memang ini lumayan panas sih ya. Panas banget. Eits, tapi saya belum bisa langsung mandi-mandi di sini. Ya, karena airnya terlalu panas. Jadi harus berjalan lagi ke kali yang hangat. Ini dia, telaga air panas yang pas buat main air. Aduh, semua pegel-pegel badan kayak langsung hilang. Badan bersih lagi, otot juga rileks, dan pastinya hati juga senang karena main air sama anak-anak ini. Wah, ternyata seger banget ya. Iya. Kamu berarti sering dong kesini dong? Iya, sering. Enak banget. Iya, benar. Jadi tuh aku berendam di sini karena airnya air belerang, jadinya tuh seger sekali. Dan ini area bendungannya ya. Iya. Tuh. Aduh. Abang, Iya. di Jakarta ada kayak begini nggak? Di Jakarta tidak ada, adanya kolam renang gitu. Ada di dekat Jakarta tapi kotanya lain, sekitar 2-3 jam dari Jakarta. Cuman di sini tuh ada aturan bahwa kalau mandi di sini tuh tidak boleh melebihi jam 3 sore gitu ya. Mungkin karena ya emang aturan kali ya gitu. Tapi kalau secara ilmiah mungkin karena kalau terlalu sore ini kan di tengah hutan, nanti takutnya tersesat atau ada hewan liar, kita tidak tahu. Jadi kita harus menaati peraturan yang ada di setiap daerah. Hangat. Tuh. Ini bau belerang. Ya, sampai jumpa lagi. Oke, mumpung masih ada waktu, mari kita cari keseruan lain di sini. Memang ya, anak-anak ini jago-jago bener. Semua orang jadi unjuk gigi nih, ngasih lihat kemampuan saltonya. Saya nggak mau kalah pastinya. Lengkap sudah keseruan saya hari ini. Seperti ini kah? Iya, seperti itu. Oh, jadi gini. Iya. Jadi ketika berburu, terus tiba-tiba hujan, jadi kita pakai seperti Iya, ini. pakainya seperti itu. Oh iya, saya lupa cerita satu hal. Setiap berangkat berburu, mau itu berburu darat kah atau balobe susur sungai kah, kami tuh dibawain bekal loh. Ini dia yang saya maksud. Ya, tas anyaman, lengkap dengan bekal dan tikar serat daun. Nah, mama-mama suku Moi Kelim ini nih yang bertugas nyiapin. Sedang apa mama? Menjahit tikar? Iya. Wah, coba saya lihat ya. Iya, silakan. Ini menjahit tikar. Oh iya. Tapi kok ini tikarnya ada kayak ruangan seperti ini? Itu tikar payung untuk hujan. Untuk hujan. Iya. Tikar payung. Oh, ini jadi sebagai payung ya. Iya. Jadi ini memang ternyata terbuatnya dari daun apa ini, Mama? Daun tikar. Oh, disebutnya daun tikar. Iya, daun tikar. Daun tikar. Jadi memang ini ternyata untuk dipakai untuk tikar juga dan sebagai payung juga Iya. buat para laki-laki kalau mau berburu. Iya, berburu. Laki-laki, perempuan juga sama. Daun untuk koba-koba ini berasal dari tanaman pandan hutan. Serat daunnya kuat, jadi bisa digunakan untuk tikar seperti ini. Selain jadi tikar, bisa juga buat payung saat kehujanan di hutan. Keren!
Nah, nih saya coba ya. Ya, silakan. Seperti ini kah? Iya, seperti itu. Oh, jadi gini. Iya. Jadi ketika berburu, terus tiba-tiba hujan, jadi kita pakai seperti pakai ini. seperti itu. Lucu ya, terus kita. Jadi kita tidak kehujanan. Iya, tidak basah. Awas hujan, hujan gitu ya. Iya, supaya tidak basah. Ini Mama udah selesai, Mama? Belum? Sudah mau selesai. Sudah mau selesai. Iya. Oh, mungkin bagian mananya lagi yang mau dijahit? Yang ini saya tinggal pinggirnya sama Oh. di bawahnya. Tinggal pinggir sama di bawah Iya, ya. Ya kasih sudah. rapi saja langsung sudah. Mama silakan Mama kasih Iya. rapi. Wah, ini Mama yang satu ini. Tuh, ada juga yang lagi masak-masak. Ini kayak wangi bawang ya? Ini Mama lagi apa? Kulit kayu. Kayu apa Mama ini namanya? Kayu. Oh, coba saya hidup sama Mama. Ini kayu bawang, Oh iya, betul banget. kayu bawang. Itu dulu tuh orang tua itu tidak pernah pakai garam, tidak pernah pakai cacing. Ini yang jadi. Jadi ini kalau tadi saya cium dari sana wanginya memang seperti bawang putih. Tapi kalau kita hirup, jadi ada perpaduan antara ada bawang putihnya, dicampur dengan garam, campur vetsin ya. Jadi ada kayak seperti tiga macam, tiga rasa, tiga bumbu ya Mama ya. Iya. Tapi dalam satu bentuk seperti ini nih, kayu nih. Ini bisa untuk ikan, daging juga, Oh. ikan sayur gedi. Nanti sebentar baru nanti dong isi di bambu dengan sayur gedi. Oh, itu lagi buat sayur gedi namanya. Sayur gedi itu apa ya? Apa ini bahannya Mama? Sagu. Sagu. Kayu bawang, Oh, caranya bagaimana? dilipat. Setelah itu, Bumbu baru dengan kulit. oh, Kulit kayu. nanti daun ininya dimakan tidak? Dimakan. Oh, dimakan juga Iya, ini daun yang sayur luarnya. gigi. Iya. Oh, jadi memang ternyata ini dibuatnya namanya sayur gedi. Iya, gedi. Terbuat dari sagu, dikasih yang tadi tuh apa? Kulit Kayu bawang. bawang. Terus dibungkus dengan menggunakan ini apa nama daunnya? Sayur gedi. Oh, nama daunnya ini daun gedi ini. Oh, justru ini nih nama daun gedinya. Dimasukkan ke sini ya. Oh, ini lagi. Kayu ini yang kasih Heeh. masuk. Oh, kasih masuk. Nah, sudah cukup Mama? Ya sudah. Sudah. Saya taruh sana ya? Ya, anak dibakar sana. Oke, saya taruh sini. Banyak manuk. Saya taruh sini ya Mama ya? Iya. Wah. Ini so matang? Ya, ini Belum? sudah masak semantang dua ini. Ini yang satunya baru diadon. Iya, baru ya. Belum. Nanti tunggu yang ini masak, baru sama dengan ini baru. Ya sudah, saya tunggu di sini Mama ya. Ya, di masyarakat suku Moi semua orang punya tugas. Bapak-bapak dorang alias para pria bertugas untuk berburu. Sedangkan mama-mama dorang alias perempuannya menyiapkan keperluan perburuan seperti ini. Jadi kebersamaannya luar biasa kan? Tradisi kayak gini diturunkan ke anak cucunya. Makanya di setiap kegiatan anak-anak pasti terlibat. Kayak pas berburu, anak-anak kecil diajak masuk hutan hingga masak. Jadi dari kecil, anak-anak ini tahu betul jalan hidup dan ada tradisi sukunya sendiri. Keren!